Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif, inovatif, pasti sukses. Bagaimana teman-teman magangnya kemarin? Seru pastinya. Harapannya adalah teman-teman mendapatkan ilmu baru, mendapatkan kenalan baru, pengalaman baru. Tentu saja, ya akan ada challenge. Mungkin ya. Nah, hari ini Mr. D sedang berada di SMX, masih sekolah Alam Bogor. Saya akan bertemu dengan sosok penggagas sekolah Alam Bogor. Mungkin ada yang sudah tahu, kalau belum tahu nanti kita kenalan. Di sini nanti kita akan berdiskusi mengenai ya seputar dunia kewirausahaan atau dunia bisnis, yaitu yang bernama nilai tambah. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan kata-kata ini. Mungkin ketika magang kemarin, teman-teman sempat mendengar dari owner tempat magang kalian mengenai nilai tambah atau value added. Kali ini saya akan berdiskusi dengan sosok yang tadi saya ceritakan, yang tadi Mr. diceritakan. Kita akan berdiskusi mengenai materi nilai tambah. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif, inovatif, pasti sukses. Nah, teman-teman, yang tadi saya ceritakan, inilah beliau. Namanya Pak Agus Gusnul Yakin. Mungkin beberapa dari kalian sudah mengenal beliau ya. Assalamualaikum Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, beliau merupakan penggagas sekolah yang kita tempati saat ini, yaitu Sekolah Alam Bogor. Juga penggagas SMX dan ragam bisnis lainnya. Masih banyak usaha-usaha atau bisnis yang beliau inisiasi. Begitu. Nah, kali ini Mr. D akan ngobrol sama beliau atau diskusi mengenai tema yang tadi sudah saya sampaikan mengenai nilai tambah. Oke? Ya, baik. Pertanyaan pertama nih buat Pak Agus mengenai apa sih nilai tambah itu, atau dalam bahasa Inggris biasa disebut sebagai value added gitu ya. Mungkin teman-teman pun waktu di tempat magang kemarin di industri kuliner mendengar dari si owner tempat magangnya mengenai nilai tambah. Nah, beliau akan menjelaskan. Apa itu Pak Agus nilai tambah? Baik, terima kasih Mr. D. Nilai tambah itu adalah penambahan nilai ya dari sebuah produk karena adanya pengolahan, pengemasan, pengiriman atau perlakuan lainnya. Jadi yang tadinya nilainya rendah karena ada perlakuan pada produk tersebut, nilainya menjadi lebih tinggi. Itu secara sederhana ya disebut dengan nilai tambah. Oh gitu ya, berarti bukan hanya di produknya aja ya, perlakuannya bisa di pengiriman, Betul. pelayanan dan lain sebagainya. Betul, bukan hanya di produknya saja. Kalau contoh produk misalnya ini kan bunga telang ya. Iya, betul. Bunga telang, apakah ini bisa dijual? Bisa gitu. Tapi kalau dijual seperti ini Nggak laku ya. mungkin laku tapi murah ya. Tapi saat dikeringkan ada nilai tambah. Oke. Jadi bunga telang dijual kering 1 kilonya bisa di atas 1 juta. 1 kilonya. 1 kilonya ya. Tapi kalau basah seperti ini masih basah, belum kering, nilainya pasti lebih rendah. Oke. Nah, akan lebih meningkat lagi saat bunga telang tersebut ya bukan hanya dikeringkan, tapi ada perlakuan lain, pengemasan misalnya. Ini bunga telang yang sudah dikemas dan dikemas, diberi merek gitu ya. Diberikan merek ya, apalagi mungkin nanti ada ceritanya, ada petunjuk penggunaannya, nilai tambahnya akan semakin meningkat daripada dijual tanpa kemasan. Wah, menarik ya teman-teman. Sudah langsung tercerahkan. Luar biasa, Masya Allah. Nah, berikutnya Pak Agus, kenapa gitu? Why nilai tambah itu harus disematkan, atau si pengusaha itu harus memberikan nilai tambah pada produk yang mereka buat? Ya, ya nilai tambah itu penting karena dunia sekarang itu dipenuhi dengan produk, barang, dan jasa yang melimpah ruah. Jadi kita masuk ke zaman di mana segala hal tuh melimpah ruah. Jadi kalau kita mau jualan produk, bentuknya istilahnya dalam ekonomi itu komoditas, di luar sana itu udah banyak banget ya. Di luar sana itu banyak banget. Nah, nilai tambah itu diperlukan supaya yang kita jual itu bisa punya bukan hanya nilai tambah tapi juga nilai kompetitif dibandingkan dengan
barang-barang lain yang ada di luar sana. Supaya bisa bersaing. Betul. Ini contohnya ya. Ini tumbler ya. Yang jual tumbler di luar sana banyak banget. Banyak banget gitu. Dan saking banyaknya, kalau kita tidak menyematkan nilai tambah pada produk yang kita jual, ujungnya kita dipaksa untuk bersaing secara harga. Dan bersaing secara harga itu berat gitu. Tapi saat kita tempelkan nilai tambah pada produk kita gitu. Contohnya ini yang dibuat oleh Karadit ya. Oh, ada yang kenal Karadit ya? Karadit alumni SM Alumni juga. SM juga. Tumbler ini yang kalau dijual, mungkin kalau nggak ada ininya ya, polosan seperti ini, ya mungkin sekitar 40.000 misalnya. Iya. 40 ribuan gitu. Tapi sama Karadit ditambahkan gambar buatan dia, merek khas dia ya. Kemudian ada brandnya di sini gitu ya. Nilainya bisa 2 kali lipat. Ini yang disebut nilai tambah. Ini yang disebut dengan nilai tambah. Okay. Jadi ada perlakuan terhadap sebuah barang. Kalau contohnya Karadit, dia tambahkan elemen gambar, brand, buatan dia sendiri. Bahkan ada cerita kenapa dia suka menggambar mobil, sketch otomotif. mobil semacam ini, sehingga nilainya itu bisa meningkat 2 kali lipat bahkan lebih. Iya. Ini dijual oleh Karadit 100.000. Oh. Padahal kalau jual tumblernya aja paling 60 sampai 40 lah ada lah. 40 sampai 60.000. Masya Allah. Baik, itu teman-teman sedikit contoh. Nah sekarang pertanyaan berikutnya nih Pak Agus, contoh-contoh nilai tambah. Tadi kan baru sedikit nih yang dipaparkan oleh Pak Agus. Kira-kira ya mungkin ada beberapa mungkin ya mengenai contoh-contoh nilai tambah itu sendiri. Bisa diberitahu kepada kita nggak Pak Agus mengenai contoh-contoh tersebut? Iya, dalam produk-produk yang mungkin teman-teman kenal ya. Contohnya kalau dalam jasa ya misalnya ya, dalam jasa. Oh jadi nilai tambah itu bukan hanya di produk ya? Bukan hanya di jasa pun bisa. Betul. Wah terbuka lagi nih teman-teman Ya, informasi. di jasa pun bisa. Oh, Di jasa pun bisa. Contohnya kalau ini yang sederhana misalnya ya, tempat cuci kendaraan, ya. Car Cuci wash. motor, car wash gitu Atau ya. motor cycle wash. Ya. Kan bisa saja kita membuat bisnis car wash, misalnya biayanya sekitar 30 sampai 40 ribu per mobil kalau mobil gitu ya. Tapi kalau di Bogor misalnya ada beberapa yang menambahkan ya elemen pada tempat car washnya, misalnya ada ruang tunggu yang nyaman, ada wifi gitu ya. Bahkan mungkin nanti ada nilai tambahnya itu berupa fasilitas khusus buat member gitu. Ya tadi contoh car wash ya. Jadi dengan adanya fasilitas tambahan seperti itu, otomatis menambah nilai tambah terhadap jasa car wash, maka harga yang dia berlakukan itu bisa lebih tinggi daripada yang lain. Ada yang seperti itu. Atau contoh masih di jasa tukang cukur misalnya, sama-sama nyukur rambut ya, tarifnya mungkin juga sebenarnya nggak jauh beda kalau dilihat dari biaya dasarnya gitu, dari harga pokoknya. Tapi di beberapa tempat cukur mereka menambahkan fasilitas, kenyamanan dan sebagainya, sehingga biayanya, harganya itu lebih tinggi daripada tempat cukur yang lain. Itu kalau di jasa ya. Kalau di produk makanan misalnya, ini contoh nilai tambah, mungkin teman-teman pernah atau suka beli pizza misalnya gitu. Pizza itu bahan dasarnya sama, tapi beberapa toko pizza misalnya gitu ya, atau mungkin hampir semua toko pizza itu menambahkan pilihan topping gitu. Oh iya. Topping itu adalah nilai tambah. Jadi kalau toppingnya A misalnya harganya bisa lebih tinggi, padahal mungkin secara harga pokok ya dari sisi bahan baku dan kayaknya turun ujung berbeda. Tapi karena ada varian itu, ada nilai tambah yang disertakan, belum lagi dengan pengemasan yang menarik gitu dan sebagainya. Itu contoh dari nilai tambah. Nah tadi disinggung punya Kak Radit nih, cerita juga bisa masuk ke dalam nilai tambah. Betul. Cerita itu bisa masuk ke dalam nilai tambah. Ya. Jadi ada beberapa yang di era sekarang yang untuk bisa istilahnya rise above the crowd, ya. Jadi, apa tuh bagus?
produk kita itu nampak menonjol dibandingkan dengan produk yang Produk banyak yang di luar sana. padahal produknya sama gitu. Betul, ya. Bisa menambahkan beberapa elemen. Contohnya adalah story, elemen cerita. Jadi mungkin kita bisa jualan kopi, ya, jualan kopi atau teh misalnya, tapi pada kemasan yang kita buat itu ada cerita kopi itu berasal dari mana gitu ya. Kemudian petaninya siapa gitu ya. Nah, cerita itu bisa menambahkan nilai tambah sehingga orang Si itu jadi- spesifik itu ya. betul, bukan hanya tertarik dengan kopinya, tetapi saat dia beli, dia merasa jadi ikut berkontribusi, membantu para petani di mana gitu. Ada kebanggaan tersendiri gitu. Itu story ya. Kemudian yang kedua desain. Desain itu baik kalau sekarang terutama pada kemasan. Ini contohnya masker. Kalau dijual begini aja kan Ya murah ya. murah gitu ya. Dia tambahkan ada elemen desain kayak patch ya patchwork, ini sudah menarik. Lalu desainnya juga diperhatikan bagaimana supaya nyaman gitu ya. Ditambah lagi dengan desain kemasannya. Desain kemasannya ini Packaging ya. packaging itu desain ya. Sehingga punya nilai tambah. Kalau dijual sebagai komoditas, masker itu paling berapa saat sudah ada desain baik dalam produk maupun kemasannya, Jadi eksklusif ya. jadi eksklusif. Harganya jadi naik. Story, desain, Packaging. kemudian ya packaging itu masuk ke dalam desain produk ya biasanya. Lalu play, permainan itu juga bisa masuk ke dalam nilai tambah. Contohnya apa tuh? Contohnya ya, dulu waktu kecil mungkin teman-teman kan suka beli sepatu yang ada mainannya. Ya betul. Itu elemen play yang ditambahkan Ada gangsing Iya. gitu ya bagusnya. sehingga kita tuh jadi pengen beli, walaupun harganya mungkin agak lebih mahal dikit karena ada elemen play. Atau kalau di susu dulu ada buku cerita tuh di dalamnya ya. Atau ada Tazos. puzzles ya. Itu elemen play yang bisa ditambahkan. Atau misalnya dari kemasan ini nanti bisa dibentuk jadi apa gitu Iya, ya. iya. Jadi permainan itu elemen play. Itu salah satu contoh nilai tambah Contoh yang nilai lain. tambah. Banyak banget ya ternyata. Betul, story, design, play, kemudian meaning termasuk ya, meaning. Meaning. Ya, Contohnya sebenarnya story dengan meaning itu agak Mirip, dekat. ya. Ya. Jadi ujungnya dampak gitu ya. Kalau sekarang orang kan bukan hanya beli produk tapi juga kepedulian itu menjadi nilai yang penting juga di mata konsumen. Contoh di SM kan ada misalnya tahun lalu ya ada yang jualan brownies, Iya betul. brownies tapi kalau jualan brownies di luar sana Banyak. tapi kemudian kakak-kakak SM saat itu menceritakan bahwa brownies ini untuk pelestarian hewan, Orang hutan. orang hutan, dan orang berlomba-lomba untuk beli karena ada elemen story dan Meaning. ini Brownie Miles namanya. brownies. Wah, keren, luar biasa teman-teman. Mungkin masih banyak ya mengenai contoh-contoh nilai tambah itu sendiri yang kalau dijelaskan saat ini, wah kita butuh waktu berjam-jam nih teman-teman. Nah, itu teman-teman mengenai pengertian tadi sudah ya dibahas oleh Pak Agus. Lalu, why? Kenapa sih kita harus memberikan nilai tambah pada produk yang kita buat? Nanti teman-teman kan akan buat produk kuliner. Jadi harus ada nih elemen nilai tambahnya tadi yang sudah dikasih contoh sama Pak Agus. Yang ketiga adalah contoh-contoh aneka ragam bentuk nilai tambah pada sebuah produk dan jasa. Jadi ternyata nilai tambah itu, ingat ya, bukan hanya bisa disematkan atau diberikan kepada sebuah produk saja, tapi juga pada jasa atau pelayanan. Oke teman-teman, luar biasa sekali obrolan kita di hari ini. Terima kasih Pak Agus atas informasinya, atas ilmunya yang sudah di-sharing kepada kita semua. Mudah-mudahan teman-teman dapat melaksanakan challenge ini dengan enjoy, seru, dan lebih kreatif ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkarya.